Baik, moderator kita pernah menjadi staf sektor pendidikan pada Sowandiso SKRUB. Kemudian bisa di-scroll ke atas. Pada tahun 2022, moderator pertama kita menjadi Ketua Pelaksana Sidang Tahunan Ilmiki yang ke-11, kemudian menjadi BPH PDDE pada NSF. Kemudian tidak kalah untuk prestasinya, moderator yang pertama kita pernah menjadi juara Harapan 3 Cipta Cerita Pendek, kemudian menjadi juara Harapan 1 Poster. Kemudian bisa di-scroll ke atas. Tak hanya itu, untuk pengalamannya, moderator yang pertama kita pernah menjadi pelatih PMR SMA N8 Malang, kemudian menjadi tim poin Pediscare. Bisa di-scroll ke atas. Untuk pendidikannya, moderator pertama kita sekarang berkuliah pada S1 Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya dan sekarang menjadi Menteri Hublu Himka Jaya. Kita sambut moderator kita, Kak Rizal Salsabila. Selamat malam Kak Rizal, gimana nih kabarnya Kak Rizal? Alhamdulillah baik. Dari MC gimana? Dari Yofi sama Adibah? Alhamdulillah dari MC baik Kak. Oke, mungkin ya saya mau tanya kepada Kak Rizal ini, gimana perasaan Kak Rizal untuk ikutin acara pada malam hari ini dan juga apa persiapannya Kak Rizal nih? Oke, terima kasih banyak ya. Pastinya untuk perasaannya mengisi acara malam ini pastinya sangat excited sekali ya. Soalnya di mana lagi sih kita bisa kumpul-kumpul dari semua angkatan dari PSIK dan juga bertemu dengan alumni kalau bukan di alumni bercerita tentang karir. Wah, dari persiapan dan juga perasaannya Kak Rizal ini udah nggak sabar ya kayaknya nih kakak-kakak dan teman-teman peserta semua ini juga udah nggak sabar nih. Untuk itu waktu dan layar saya persilakan kepada Kak Rizal. Oke, terima kasih banyak ya Vika telah membacakan cerita saya juga. Mungkin kurang lengkap ya kalau dari saya tidak perkenalan sendiri. Jalan-jalan ke Kota Malang, tak lupa apelnya dibawa. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Rizal Salsabila. Yang kali ini akan menjadi moderator pertama untuk kegiatan alumni bercerita tentang karir. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan CV pemateri kita yang pertama. Oke, jadi dari pemateri kita ini pernah menerbitkan buku yang berjudul Modul Pengembangan Instrumen Asuhan Keperawatan Perioperatif berbasis SDKI, SLKI, dan juga SIKI. Kemudian buku Asuhan Kegawatan pada Kasus Kebidanan, dan juga yang masih sedang proses yaitu Manajemen Dasar Kamar Operasi. Publikasi yang telah dilakukan beliau yaitu yang pertama ada Analysis of Implementation of Perioperative Care Instrument based on Standard of Nursing Diagnosis, Intervention, and Outcomes in Indonesia, dan juga Development of Perioperative Care Instrument based on SDKI, SLKI, SIKI in Operating Room. Kita tolong scroll ke atas. Untuk jabatan dan juga organisasi beliau, sekarang beliau menjadi Kepala Ruang Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Universitas Airlangga di tahun 2010 hingga sekarang, dan juga menjadi tim akreditasi Rumah Sakit UNER tahun 2012 hingga sekarang. Kita langsung ke atas. Untuk pengalamannya juga dari pemateri kita bekerja di Rumah Sakit Universitas Airlangga dari tahun 2010 hingga sekarang, dan beliau merupakan alumni kita nih dari kampus tercinta yaitu dari S1 Universitas Brawijaya di tahun 2001 hingga 2006 dan melanjutkan program S2-nya di Universitas Airlangga pada tahun 2018 hingga 2020. Langsung kita sambut saja pemateri kita yang sangat luar biasa, Nurse Haris Widodo SKEP MKEP. Selamat malam Nurse Haris, apakah bisa bergabung dengan kami? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Nurse Haris. Bagaimana kabarnya Nurse Haris hari ini? Alhamdulillah sehat, guys. Semoga semuanya juga sehat semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau boleh tahu nih dari Nurse Haris sekarang kesibukannya ada apa aja nih selain mungkin bekerja di rumah sakit ya? Ya mungkin kalau pas hari-hari weekend nih, saya ini ya ngajar di pelatihan emergensi ya. Mungkin kalau alumni mungkin kalau sudah pernah ketemu saya waktu ngelatih ya mungkin ya salam kenal kembali ya. Jadi
biasanya kalau weekend sering nggak bisa ya. Ya, alhamdulillah ini acaranya di hari aktif ya. Jadi ada hari Sabtu Minggu saya nggak bisa karena saya ini ya kebetulan bantu-bantu untuk ngisi pelatihan ya. Ya, alhamdulillah ini bisa sharing sama teman-teman ya. Produktif sekali ya dari Nurseries, dan juga sekarang juga alhamdulillah bisa menyempatkan untuk waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu dalam agenda alumni bercerita tentang karir. Alhamdulillah sekali Nurs juga, kalau boleh cerita sedikit nih, jadi kemarin itu saya juga pernah menjadi tukang pelajar di UNER gitu, dan juga kadang-kadang main-main ke rumah sakit UNER, tapi lebih sering ke kantinnya sih Nurs gitu. Nah, mungkin nanti juga dari Nurseries bisa bercerita sedikit juga terkait pengalamannya saat bekerja di rumah sakit, agar teman-teman nanti juga dapat menyiapkan diri menjadi perawat yang lebih profesional. Nah, baik, karena mungkin dari teman-teman sebenarnya udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi yang dibawakan oleh Nurseries, mungkin bisa langsung segera kita mulai saja. Untuk teman-teman bisa memperbaiki posisi duduknya senyaman mungkin, dan jangan lupa untuk on cam serta menonaktifkan mikrofonnya agar suasana berjalan kondusif dan bisa lebih fokus pada materi kali ini. Mungkin kepada Nurseries saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih ya. Mohon izin share screen ya. Kelihatan ya? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Yang kami hormati para dosen ya, yang hadir di sini. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Saya tadi salam ini sehat Bu ya, Bu Yulian ya. Beliaunya yang sedang ngasih sambutan, dan beliau adalah dosen PA saya ya waktu mahasiswa dulu. Alhamdulillah beliaunya yang sangat sabar dan telaten ya, sehingga Mas Haris. Saya PA-nya ya, saya malah lupa. Nggih Bu, saya jenengan dosen PA saya Bu waktu di mahasiswa dulu nggih. Ya, sukses ya. Nggih, alhamdulillah Bu, nggih. Oke, terus kemudian adik-adik semua ya, salam kenal ya. Saya mahasiswa PSIK angkatan program A ya, jadi yang dari SMA yang angkatan pertama ya. Tahun 2001 ya, alhamdulillah kita waktu itu ada 47 orang ya, dan kita ada beberapa yang bisa ada sesuatu yang harus telat ya, dan beberapa yang alhamdulillah bisa lulus ya. Mungkin kalau teman-teman angkatan saya yang dosen UB ada Nes Heri ya, ada Nes Rini ya, ada Nes Lili, itu angkatan saya ya, angkatan 2001 ya. Alhamdulillah mereka ngambil di karir di pendidikan ya. Baik, saya mulai ya. Yang pertama adalah ini adalah mungkin sudah disampaikan ya. Ini adalah beberapa riwayat saya ya. Saya saat ini memang diamanai sebagai kepala ruang di instalasi bedah sainteler Rumah Sakit UNER ya. Jadi Rumah Sakit UNER yang tempat saya ini adalah rumah sakit hampir sama dengan Rumah Sakit UB ya. Rumah Sakit Universitas Brawijaya itu adalah salah satu rumah sakit yang miliknya Kemendikbud ya. Jadi miliknya kampus ya. Jadi bukan Kemenkes ya. Jadi masing-masing institusi yang menyelenggarakan atau ini pendidikan dokter ya, itu harus mempunyai rumah sakit ya. Nah, sehingga UNER juga mempunyai rumah sakit, Unipro juga mempunyai rumah sakit, UI ya, UGM semua punya rumah sakit pendidikan ya sendiri ya. Yang dulunya mungkin berbeda, dulunya mungkin jadi satu. Kalau di UNER itu ikut Sutomo, kalau di Malang ikut di Saiful Anwar, tetapi sekarang memiliki rumah sakit sendiri-sendiri ya, yang di bawah langsung dari Kemendikbud ya. Nah, baik ya, ini sekedar sharing ya. Jadi kalau saya dulu kebetulan dari program A ya, jadi dari SMA ya. Tentunya dari SMA itu kan dari benar-benar tidak ada informasi sama sekali terkait dengan pendidikan keperawatan ya. Jadi mungkin informasinya hanya ya mungkin dari kita searching atau mungkin dari omongan teman-teman ya. Nah, saya memilih dulu waktu di
Brawijaya ya. Ini adalah baru pertama kali membuka jurusan ilmu keperawatan ya, zaman saya dulu ya, yang dari program A. Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi dari alih jenjang ya, dari pendidikan D3, kemudian alih jenjang ke S1. Tapi yang dari SMA lanjut ke S1 itu hanya baru pertama kali dibuka tahun 2001 ya, zaman saya dulu. Alhamdulillah ya, saya waktu itu keterima di sana ya, dan kemudian melanjutkan proses pendidikan sampai dengan ya 4 tahun dan 1 tahun profesi ya. Ya, tentunya ya ketika kita keterima di keperawatan ya, mungkin bisa di sharing sendiri, dilihat pribadinya sendiri-sendiri. Apakah jurusan keperawatan kita itu jurusan benar-benar pilihan kita pertama ya? Ya, itu mungkin saya rasa hanya segelintir orang ya, segelintir mahasiswa yang memilih jurusan keperawatan ini adalah satu-satunya atau pilihan pertama sebagai jurusan jurusan untuk kuliah ya. Rata-rata ini ya pilihan pertama tidak keterima, akhirnya pilihan kedua. Atau mungkin ya, atau bisa atau juga bisa juga karena disuruh orang tuanya ya, karena mungkin ya orang tuanya kepinginnya putranya atau putrinya jadi perawat, akhirnya meminta atau menyuruh untuk sekolah di keperawatan. Sehingga ya ini karena hal-hal tersebut kadang itu ya awal-awal ya itu mungkin kuliah ini tidak sesuai dengan harapan ya, karena pengennya saya dulu menjadi dokter misalnya ya, mungkin teman-teman ya, ternyata nggak keterima, akhirnya larinya ke keperawatan ya, atau mungkin saya dulu kepengen ke teknik, ternyata nggak keterima, larinya ke sana. Hanya segelintir orang yang benar-benar ya memilih keperawatan ini sebagai jurusan pertama ya. Nah, sehingga awal-awal kuliah mungkin ya masih denial ya, karena kuliah ini tidak sesuai dengan harapannya ya, mungkin ya. Ya, ini karena mungkin bisa karena pilihan orang tua yang sampaikan tadi ya. Kemudian ngikut teman ya, sama ya. Ada beberapa teman-teman saya juga ngikut teman ya. Jadi ada teman-teman saya itu dulu yang dari SPK ya. Jadi dari SPK kemudian lanjut ke S1 keperawatan ya. Nah, karena SPK kan setingkat dengan SMA ya. Nah, ada kan dari SPK kemudian teman-temannya pada lanjut ke S1 akhirnya ikut temannya lanjutnya. Nah, ada juga yang seringnya ini ya, yang sering adalah pilihan kedua ya. Pilihan pertama jurusan yang lain, kemudian nggak keterima, akhirnya pilihan kedua nyantolnya di keperawatan. Nah, sehingga ya awal-awal mungkin ya masih denial. 1 tahun pertama mungkin masih denial. Ini karena jurusan ini jurusan apa sih? Tidak sesuai dengan minat ya. Nah, sama seperti saya dulu ya. Awal itu saya juga tidak masih belum sreg ya, tanda kutip ya, belum sreg kuliah di keperawatan ya, awal-awal ya. Nah, sehingga akhirnya membuat kita ya, kalau ini tidak kita manajemen dengan baik ya, tentunya akan bikin stres itu ya. Bikin stres artinya apa? Kuliahnya jadi tidak maksimal ya, niatnya tidak tulus dan segala macam, sehingga mungkin belajarnya juga tidak optimal ya. Nah, ini nantinya akan membuat ya kita jadi demotivasi ya, belajarnya rasa-rasen ya, tidak mau kuliah atau kuliahnya hanya setengah-setengah ya. Anggap aja kuliah sebagai main-main ya, tapi kalau kuliah di keperawatan ini tidak bisa main-main ya. Tugasnya banyak ya, yang harus dipelajari juga banyak ya. Ini nggak bisa main-main ya. Kalau terus-terusan mengalami seperti demotivasi, tentunya akan ya nilainya akan jatuh semua ya. Nah, akan jelek semua ya. Ini yang harus awal-awal ini harus kita antisipasi ya. Kita harus ya selalu ingat bahwa tidak ada yang kebetulan ya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ini harus perlu diingat ya. Segala sesuatu itu pasti akan berjalan sesuai dengan ya kehendak Allah ya, kehendaknya ya. Walaupun itu mau tidak mau ya, pasti akan berjalan sesuai dengan kehendaknya ya. Kita ya manusia ya hanya bisa berusaha. Saya dulu juga ya hanya bisa berusaha ya, dan ya tetap ya apa yang terjadi atau takdir yang terjadi itu pasti akan pilihan yang terbaik ya, yang dipilihkan oleh Allah bagi kita ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi terlebih dahulu, harus kita kelola, kita lakukan manajemen sehingga
yang awal kita demotivasi, ya akhirnya kita termotivasi untuk terus belajar. Nah, terus kemudian kalau kita sudah srek ya, sudah mau ya ke keperawatan ya, sama seperti dulu ya. Awal-awal ya sama ya, saya bukan mahasiswa yang pinter ya, bukan ya. Saya sama mahasiswa yang biasa-biasa aja ya. Tetapi yang selalu saya jaga adalah ya amanah dari orang tua ya. Amanah dari orang tua adalah beliaunya ya, orang tua saya ya. Ya menginginkan bahwa saya itu kuliah ya biar sukses menjadi seorang perawat ya. Nah, amanah itu yang saya pegang sehingga mau tidak mau saya harus benar-benar sekolah dengan segala kemampuan yang saya punya ya. Belajar benar-benar ya. Walaupun saya bukan orang yang pintar, tapi saya yakin ya dengan kemauan yang keras pasti akan berhasil ya. Itu yang saya. Nah, kalau kita sudah terjun ke dunia perawat ya, maka ya karena nanti ketika kita sudah lulus ya. Nah, awal-awal mungkin adik-adik masih ya ngikuti alur ya, ngikuti pokoknya kuliah, tugas dikerjakan. Nah, ada yang sudah berpikir nanti kalau saya lulus kemana ya? Ada yang sudah berpikir seperti itu ya. Kalau sudah berpikir lah itu malah bagus ya, kita bisa fokus ya. Nah, nanti kalau kita sudah lulus kuliah, nah sebenarnya peluang kerja itu banyak sekali ya. Kita mau memilih di jalur sebagai seorang perawat profesional, artinya di jalur klinisi ya, praktisi ya, mungkin seperti saya adalah saya ngambil di jalur praktisi, atau bisa juga di jalur yang lain ya, yaitu misalnya di jalur akademisi ya, menjadi dosen ya. Monggo ini adalah pilihan ya, teman-teman bisa ngambil ke sebagai praktisi atau sebagai akademisi ya, itu adalah pilihannya. Kebetulan ya saya ngambil jalurnya adalah di praktisi ya. Awal-awal kuliah ya, awal-awal kuliah saya pernah kerja sebagai dosen di Gresik ya, kebetulan di Universitas Gresik ya. Nah, cuma karena memang ya target saya adalah saya ingin menjadi seorang praktisi ya, bukan seorang akademisi ya. Jadi ya kebetulan ya saya sebagai dosen hanya berjalan 3 bulan ya. Kemudian saya awalnya saya pindah ke rumah sakit di Surabaya ya, Rumah Sakit Surabaya Internasional ya. Itu kalau sama satu ini ya, waktu itu adalah bersama-sama ya dengan ini teman satu angkatan saya ya, mungkin adik-adik pada kenal semua yaitu Nes Aris ya. Beliau adalah mantan ketua BEM ya dan juga ketua Himkajaya ya. Nah, itu Nes Aris ya. Dulu ketemu di Rumah Sakit Surabaya Internasional di Surabaya ya. Salah satu rumah sakit miliknya ini ya investor di Australia. Nah, saya ketemu Nes Aris, saya di sana kerja sekitar 3 tahunan ya di Rumah Sakit Premier, sekarang menjadi Rumah Sakit Premier Surabaya. Dulu Surabaya Internasional, sekarang Rumah Sakit Premier ya. Rumah sakit ini memang rumah sakit swasta yang benar-benar ya milik, karena ini adalah pemiliknya dari Australia sehingga quality kontrolnya langsung dari Australia. Jadi tiap 3 bulan sekali ada supervisor dari Australia yang akan mengecek terkait dengan kualitas ya. Yang dilihat itu adalah salah satunya adalah infeksi kontrolnya ya. Jadi benar-benar dilihat infeksi kontrolnya ya. Nah, sama Nes Aris di sana waktu itu ya. Nah, terus ada beberapa teman memang ya, satu angkatan saya itu yang hampir 80% itu memang larinya, mungkin lebih ya, 90% ya, memang larinya ke akademisi ya. Mungkin hanya segelintir yang memilih jenjang ke praktisi ya. Salah satunya saya ya, sama ya teman-teman yang beberapa yang lain juga ada ya. Nah, terus kemudian ya, sebenarnya tidak hanya 2 ini sebenarnya ya. Ya, ada juga yang ya kalau teman-teman punya modal, punya keahlian, bisa mendirikan ya
klinik sendiri ya. Nah, ini malah kalau memang ada kesempatan ya, atau mungkin bekerja di institusi lain ya. Walaupun kita jurusan perawat ya, tidak menutup kemungkinan ya, ada beberapa teman itu yang larinya tidak ke jadi perawat ya, setelah lulus kemudian jadi ke yang lain ya, jadi pegawai bank ya, jadi pegawai Kemenkumham dan segala macam ya. Nah, itu pilihan ya. Nah, dan ya ada mungkin yang beberapa yang mengaplikasikan ilmunya untuk keluarganya ya, artinya ya tidak bekerja di institusi lain tetapi bekerja di rumah ya. Nah, ada beberapa itu ya. Nah, terus kemudian ya, ketika memang saya setelah lulus memang sebelum lulus memang ya, itu memang saya sudah berniat untuk bekerja di praktisi ya, mengembangkan karir di praktisi ya. Karena ya, kalau saya secara pribadi lebih senang ya, atau mungkin ya passion saya mungkin ke pelayanan ya, sehingga saya memilih ke jenjang sebagai perawat profesional. Nah, kemudian ya mungkin teman-teman sekarang yang mungkin sudah profesi atau mungkin sudah kuliah sampai di semester akhir itu kan sudah mempelajari banyak sekali macam ini ya, cabang pendidikan ya, ilmu-ilmu perawat di khususan yang lain ya. Ada di keperawatan medical bedah, ada yang di kamar operasi, ada yang di intensive care, itu banyak sekali ya. Sehingga kalau kita memilih mengembangkan karir sebagai seorang praktisi, maka kita harus fokus ya. Kita harus kenali diri, kita itu sebenarnya ingin mengembangkan di bagian di cabang ilmu yang mana ya. Bisa kemudian di rawat inap ya, mengembangkan terkait dengan keperawatan medical bedah ya. Monggo, itu pilihan semua ya. Terus kemudian bisa juga di emergency ya. Nah, saya tertarik di emergency misalnya. Kebetulan saya dulu memang dari awal saya tertarik di kamar operasi ya. Jadi dari awal saya bekerja ya, ketika wawancara waktu masuk di Rumah Sakit Premier itu memang saya wawancara ya, memang waktu itu ada proses wawancara ya. Ditanya ya, ketika nanti diterima di rumah sakit ini, Anda memilih bekerja di unit apa ya? Nah, itu ditanya dulu. Saya langsung menjawab waktu itu, saya ingin bekerja di kamar operasi ya. Saya langsung jawab spontan, walaupun ya saya tidak punya background pelatihan kamar operasi waktu itu ya. Tapi saya fokus ya, saya sampaikan dengan tegas saya ingin di kamar operasi ya. Terus kemudian ya, nah baru setelah wawancara pertama kemudian saya mengikuti masa orientasi. Padahal di rumah sakit waktu pertama kali saya kerja di Rumah Sakit Surabaya Internasional atau Rumah Sakit Premier itu ada masa orientasi ya, tidak langsung perawat kerja langsung kemudian bisa ke unit A, unit B, tidak bisa ya. Harus melewati masa orientasi ya. Dan memang ini harus ada ya. Di standar akreditasi rumah sakit ini harus ada program untuk orientasi staf baru ya. Jadi ya, nanti ada juga sama. Ketika nanti keterima di suatu rumah sakit ya, mesti ada masa orientasi. Orientasi pertama adalah mesti ada orientasi terkait dengan seputar rumah sakit ya, kebijakan rumah sakit itu adalah orientasi pertama ya. Nah, terus orientasi berikutnya adalah orientasi ke unit ya. Nanti adik-adik akan ya ke unit, misalnya ke unit rawat inap ya, misalnya mungkin selama 2 minggu ya, atau mungkin selama 3 minggu lah, kemudian dipindah lagi ke gawat darurat lah, itu ada nanti masa orientasi seperti itu ya. Baru kemudian dilakukan placement test, yaitu ditetapkan di unit apa. Saya juga sama dulu ya, awal-awal bekerja saya orientasi dulu ya. Kalau sistemnya di Premier itu adalah orientasi yang pertama adalah di IGD ya, di gawat darurat, kemudian di intensive care, kemudian di cath lab ya, kateterisasi jantung ya. Itu adalah 3 unit yang kita lewati ya. Saya sama Nurse Aris dulu ya, kita lewati ya. Nah,
UGD 1 bulan, kemudian ke intensive care 1 bulan, kemudian ke mana ke cath lab 1 bulan, kemudian saya ditempatkan di IGD ya awal-awal dulu ya. Awalnya di ICU ya, saya tempatkan di ICU sekitar 8 bulan, kemudian saya pindah ke IGD selama kurang lebih berapa bulan ya, nah 5 bulan mungkin ya. Baru kemudian saya dipindahkan ke kamar operasi ya. Nah, jadi memang ya prosesnya karena dari awal wawancara saya menyampaikan waktu itu bahwa saya ingin di kamar operasi, ternyata ya alhamdulillah ya niat yang saya niat yang saya tancapkan dalam hati ya mulai dari awal bahwa saya ingin bekerja di kamar operasi ya ternyata kesampaian ya. Saya bekerja ternyata sudah di planning ternyata ya dari manajemen bahwa nanti saya akan ditempatkan di kamar operasi, sehingga nah sebelum diletakkan di sana saya kemudian istilahnya adalah diorientasikan dulu dengan karena memang saya ini ya baru lulus ya, jadi tidak ada pengalaman kerja, hanya pengalaman kerja 3 bulan di pendidikan sehingga saya dilatih skillnya itu ya di tahap-tahap orientasi itu ya. Di IGD ya dilatih skill di IGD, di cath lab maupun di intensive care ya. Nah, terus kemudian ya saya kemudian ditempatkan di kamar operasi ya. Teman-teman juga sama ya, adik-adik juga sama nantinya. Adik-adik banyak sekali ya unit yang atau mungkin cabang ilmu yang bisa diperdalam ya, ditekuni ya, atau fokus ke sana ya. Nah, yang berikutnya adalah bisa berkarir di ICU ya. Nah, jadi kalau memang saya ini suka di masalah perjantungan misalnya ya. Nah, saya juga mungkin bisa berkarir di ICU atau di ICU ya. Bisa juga di kamar operasi, banyak sekali ya, tidak hanya yang saya sampaikan ini, tapi banyak sekali ya. Kalau kita mau bekerja di rumah sakit, banyak sekali ya. Bisa di HD juga bisa ya, bisa di cath lab juga bisa ya. Sekali lagi ya, ini adalah contoh ya, tidak ada yang istilahnya adalah ICU lebih spesial daripada di rawat inap, tidak ya. OK lebih spesial daripada di IGD, tidak ada ya. Semua adalah sama ya. Semua sama ya. Kalau kita mau mendalaminya benar-benar ya, insya Allah ilmunya bermanfaat semua. Di rawat inap ya, kalau benar-benar ditekuni ya, nanti bisa menerapkan bagaimana sih manajemen pasien dengan diagnosa A, B ya, itu perawatan pasien dengan itu kalau benar-benar ditekuni ya luar biasa ya, mesti akan sangat bermanfaat ya. Sama ketika nanti memilih berkarir di IGD ya, nah atau nanti bagaimana sih menerapkan melakukan life saving dan sebagainya. Ya, kebetulan saya di kamar operasi ya. Nah, saya berusaha untuk ya menekuni ya. Nah, sehingga tadi sudah sampaikan ya. Nah, kemudian saat ini sedang proses ya. Ini ya, buku sebenarnya sudah selesai ya, sudah proses terbit sebenarnya terkait dengan manajemen dasar kamar operasi ya. Ini adalah walaupun sekarang buku itu sudah ini ya, sudah sudah tidak familiar ya. Sekarang adalah larinya ke jurnal ya. Jurnal-jurnal sekarang yang banyak produksi banyak ya. Tetapi saya hanya ingin berbagi sebenarnya ya, pada terutama ya minimal kepada mahasiswa yang praktek ya. Jadi mahasiswa praktek tempat saya, kadang waktunya karena mungkin hanya 1 minggu ya, hanya 2 minggu ya. Dan mahasiswa yang praktek di tempat saya itu tidak kemudian saya batasi enggak ya. Awal masuk ya, mereka akan saya ajari, saya bekali dulu dengan ya area-area yang di kamar operasi ya. Jadi kalau mau nanti teman-teman adik-adik mahasiswa dinas di kamar operasi lah, nanti harus tahu ya mana itu area publik, mana itu area semi publik, mana itu area aseptik ya. Baik aseptik 1, aseptik 2, aseptik 0 itu harus paham ya. Nah, kenapa? Ya supaya adik nanti tidak hanya sebagai observer di luar kamar operasi ya, bisa masuk dan adik-adik ini ya saya anjurkan untuk
bisa ya awal-awal memang saya ajari bagaimana cara melakukan scrubbing ya. Scrubbing adalah cuci tangan bedah ya. Jadi petugas kamar operasi kalau mau turun ya, itu harus cuci tangan bedah ya. Melakukan scrubbing ya, kemudian melakukan gowning ya, memakai jas operasi dan gloving ya, memakai handscoon steril dengan metode tertutup ya. Itu saya ajarkan di awal. Kenapa? Harapannya adalah ketika itu sudah saya ajarkan ya, nanti mahasiswa ini bisa turun sebagai instrumen ya. Ya. Jadi mahasiswa ini saya anjurkan untuk turun sebagai instrumen ya. Jadi kalau di kamar operasi ada perawat sirkuler. Perawat sirkuler itu adalah perawat yang berada di aseptik 2 atau yang kondisi yang tidak steril ya. Kemudian kalau perawat instrumen dan perawat asisten itu yang berada di kondisi aseptik 1 atau yang kondisi di area steril ya. Adik-adik mahasiswa ini saya anjurkan untuk turun di aseptik 1. Nah, dengan atau sebagai perawat instrumen, tentunya bukan instrumen 1 tetapi instrumen 2 ya, tetap ada instrumen yang ini ya, yang sebenarnya ya. Ini ya minimal ya, sehingga dengan waktu yang singkat terkadang ya apa yang ingin saya sampaikan tidak tersampaikan ya, nah, karena waktunya sempit sekali atau mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu. Maka dari situ kemudian saya membuat buku itu ya, salah satu adalah manajemen dasar kamar operasi ya. Ini yang sudah sudah diproses penerbit ya. Nantinya insya Allah sekarang yang lagi jalan adalah buku keterampilan dasar kamar operasi ya. Ini yang harapannya ini nanti bisa skill-skill yang ada di OK itu apa aja sih ya? Minimal adalah bagaimana sih cara scrubbing ya. Nah, cara memasang mesh pada hand mesh ya untuk instrumen ya, atau cara melepas ya, pengenalan instrumen dasar lah, itu harapannya itu nanti yang bisa di minimal ada yang ketika praktek bisa sambil membaca-baca itu. Nah, ini adalah angan-angan saya ya. Nah, ini sedang proses ya, semoga cepat berhasil. Nanti sama sebenarnya ya, ketika teman-teman nanti mengambil karirnya di bidang tertentu, harapannya adalah ayo berbagi ya. Berbagi itu adalah kepada adik-adik yang kita yang sedang praktek di sana ya. Jangan ini tidak boleh, itu tidak boleh, jangan ya. Kita harus selalu aware pada adik-adik kita karena mereka adalah calon penerus kita ya. Nanti kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh, maka mereka kasihan ya. Skillnya mereka tidak akan dapat banyak. Sama seperti di kamar operasi ya, saya berkaca pada ketika saya praktek dulu ya. Ketika saya praktek di OKAH ya, ketika zaman awal-awal ketika profesi dulu, saya praktek di kamar operasi ya. Itu kan kita hanya melihat dari luar ya. Jadi di dalam operasinya sedang berlangsung ya, mahasiswa tidak boleh masuk tetapi hanya melihat dari pintu ya. Nah, pintu yang ada kacanya itu ya. Dari situ ya. Kan dari situ dapat apa kita ya? Nah, itu ya pertanyaan. Kemudian saya berkaca dari situ sehingga kemudian mahasiswa yang praktek akhirnya ya saya berusaha untuk ini adalah calon penerus ya kita ya. Saya tidak mungkin selamanya di OK ya. Nanti ada masa tertentu yang mungkin saya sudah pensiun ya. Tentunya harus pengganti saya kan ya ada adik mahasiswa ini ya. Nah, sehingga ya kita harus bisa memberikan banyak manfaat pada atau banyak kesempatan pada adik-adik mahasiswa. Tentunya tetap dalam supervisi penuh ya. Jangan kemudian dilepas saja ya. Kita melepas tentunya dengan banyak pertimbangan dan kita yang bertanggung jawab ya. Ketika terjadi apa-apa ya kita yang bertanggung jawab. Artinya kita berani melepas tentunya tidak hanya melepas beliau tapi tetap kita dampingi dengan supervisi penuh ya. Nah, sama nanti ya ketika nanti adik-adik ini yang nantinya lulus bekerja di unit manapun ya. Kalau bisa ya adik-adik yang praktek itu aware ya terhadap adik-adik yang praktek ya. Supaya apa? Supaya teman-teman adik-adik yang praktek itu bisa mendapatkan pengalaman yang banyak ya. Oke, ini adalah kerja di rumah sakit ini ya. Nah, kenapa sih kok saya memilih kerja di rumah sakit ya? Ada banyak pertimbangan sebenarnya ya. Ini adalah ada plusnya ada minusnya memang ya. Yang pertama adalah ya kita bisa mengaplikasikan ilmu ke pasien ya. Belajar untuk cara memasang kateter ya. Nah, maka ya gini kita benar-benar kita bisa praktekkan ya.
bagaimana kita bisa mempraktekkan pasang kateter yang benar-benar aman ke pasien. Tentunya dengan berdasarkan literatur yang jelas ya. Jangan sampai saya pasang kateter ini kemudian terjadi ruptur uretra ya. Karena saya mengembangkan balonnya belum sampai di vesika atau kandung kemih, sudah saya kembangkan sehingga masih dalam uretra saya kembangkan. Nah, sehingga apa? Kemudian akibatnya adalah uretranya ruptur ya atau robek. Nah, ini adalah jangan sampai terjadi itu. Artinya apa ya? Benar-benar kita harus sebelum kita nyoba atau sebelum kita praktek ya atau sebelum kita melakukan, tentunya kita harus tahu betul bagaimana prosedur cara masang. Ini yang sehingga kita benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu kita ke pasien. Apakah di akademisi tidak ya? Sebenarnya bisa ya, cuma kalau di akademisi kita mengaplikasikannya adalah ke mahasiswa ya. Cuma ya kalau yang di klinisi adalah langsung ke pasien. Nah, yang kedua adalah pertimbangan saya adalah tidak membawa kerjaan ke rumah ya. Nah, ini yang jadi pertimbangan saya. Kalau kerja jadi dosen ya, nyun sewu ya, itu siap-siap ya akan membawa kerjaan di rumah ya. Nah, mau tidak mau mesti ada ya, walaupun tidak selalu, mesti ada beberapa kerjaan yang harus dibawa ke rumah ya. Misalnya mau membuat PPT misalnya minimal ya, atau ngoreksi konsulannya, skripsi teman-teman mahasiswa dan sebagainya macam ya. Kalau di klinis ya enggak ya, klinis ya walaupun capek ya, tapi saat itu sudah pulang kerja ya sudah selesai ya. Ya itu adalah enaknya, salah satu enaknya adalah tidak membawa kerjaan ke rumah. Artinya kita di rumah benar-benar full murni bisa untuk keluarga atau bisa untuk kegiatan yang lain ya. Terus berikutnya adalah kayak pengalaman ya, banyak sekali ya di klinis itu yang tidak sesuai murni secara teori ya. Ada beberapa penyimpangan sedikit ya walaupun ya itu di klinis ya. Nah, misalnya ini contoh ini ya. Kalau kita ada pasien dengan hematotoraks misalnya, ada bilang dengan fraktur ya. Ada tanda-tanda ini ya, rakon eyes, ada tanda-tanda dengan pasien dengan fraktur basis kranii. Ada rakon eyes ya, kemudian ada jas di atas klavikula ya. Nah, atau mungkin trauma kepala ya, atau tanda-tanda pasien dengan fraktur servikal ya. Nah, tentunya sudah jelas ini ya. Ada trauma kepala ya, ada jas di atas klavikula ya. Kemudian belum lagi ada ada vulnus di daerah mulut ya, kemudian ada rakon eyes ini kan ya, secara teori ini adalah tanda-tanda pasien dengan fraktur servikal ya, secara teori ya, tapi kenyataannya ya banyak sekali yang tidak seperti itu ya. Nah, ya memang secara protap kita harus curiga bahwa pasien ini fraktur servikal ya, tetapi ya nanti baru boleh kita lepas ketika sudah kita foto. Nah, banyak sekali kita jumpai kasus seperti itu ya. Pasien ini secara teori mestinya pasien itu akan mengalami distress nafas ya, karena ada flare chest ya, kemudian ada hematotoraks ya. Nah, tapi ternyata pasiennya tidak mengalami itu ya. Ini adalah suatu keajaiban yang banyak sekali akan kita temui di klinis ya. Ya, ini memang akan banyak pengalaman ya. Nah, kendalanya ini ya, teman-teman yang kerja di klinis ya, atau di klinisi ya, itu kadang ya sering memang tidak kadang ya update ilmunya kurang ya. Nah, ini yang memang saya akui ya, dan sehingga ini yang dari awal saya sampaikan dan memotivasi diri saya sendiri jangan sampai seperti ini ya. Karena sering sekali kita di klinisi ya bekerja mungkin yang rutinitas ya, dan tanda kutip pagi kerjanya seperti ini, pasien seperti ini, dilakukan seperti inilah, sehingga terkadang teori yang berkembang itu sudah berubah ya. Nah, sudah berubah. Sekarang tata laksananya pasien itu tidak seperti ini lagi ya. Misalnya ya, melakukan needle torakosintesis ya pada pasien dengan kira-kira needle torakosintesis
pasien-pasien dengan tension pneumotoraks itu ya tidak di ICS 2 di atas kosta 3 lagi ya. Penusukannya ya. Tetapi sekarang ilmu sudah berkembang, ternyata sekarang di ICS 5 di atas kosta 6 axillary line ya. Kalau yang pertama kan mid clavicula ya. Ini adalah contoh ya. Nah, jadi ini memang saya akui ya, teman-teman di klinik ya, itu kadang tidak update ilmu ya, atau update ilmunya kurang. Ini yang harus kita siasati dengan ya harus sering membaca ya. Nah, supaya tidak ketinggalan ini ya teorinya ya. Rat luka ya dari dulu sampai sekarang ya yang dipakai metode itu aja, padahal sekarang sudah berkembang banyak ya teori untuk merawat luka dan sebagainya macam ya. Nah, terus ya bisa untuk ya mau kalau teman-teman masih waktu luang ya bisa untuk praktek ya atau home care ya. Nah, dari banyak sekali teman-teman ya itu yang mengembangkan karir itu dengan sambil kerja di rumah sakit ya, kemudian juga membuka home care ya. Jadi pasien-pasien yang sekiranya ya sekarang era-era BPJS ya, nah banyak ya itu pasien kan kalau kondisinya bagus ya, dia langsung dipulangkan ya. Nah, ada beberapa mungkin kondisinya yang pasien ketika di rumah ini memerlukan perawatan ya, sehingga akhirnya menggunakan jasa teman-teman yang melakukan home care ya. Nah, terus ya ini yang kalau di rumah sakit memang ketika kita bekerja melakukan suatu tindakan apapun kita harus bekerja sesuai SOP ya. Karena SOP ini adalah standar operating prosedur ya, standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan di rumah sakit itu dan berlaku di rumah sakit itu. Ya, SOP ini tidak bisa disamakan antara rumah sakit A dengan rumah sakit B. Jadi SOP ini hanya berlaku pada rumah sakit ya tempat diberlakukan SOP tersebut ya. Nah, kalau di klinisi kita harus bekerja sesuai dengan standar ini ya. Nah, yang bikin pertimbangan kedua yang mungkin ya ini kalau teman-teman mau mengambil jalur klinisi adalah kita bekerja 3 shift ya, bekerja shift ya. Ya kalau ada yang 1 shift ada memang, ada yang 2 shift juga ada yang 3 shift juga ada. Ada yang beberapa bekerja 3 shift itu menjadi tidak enak ya, ada Mbok ya. Atau juga yang bekerja 3 shift itu malah enak karena kita sering libur lah ya. Itu semua adalah pilihan ya. Makanya ketika nanti teman-teman memilih ya berkarir di rumah sakit ataukah di akademisi atau yang lain maka bisa dipertimbangkan sebelumnya ya. Nah, terus apa yang persiapan kita apa ya? Ini sharing dulu ya. Nah, ini yang pertama adalah berdoa ya, jelas ya. Nah, pertama kalau masih mahasiswa ya berdoa supaya nanti ya lancar ya. Lulus lancar, cepat mendapatkan kerja dan alhamdulillah bisa memberikan manfaat bagi yang lain ya. Terus yang perlu adalah kenali diri ya. Artinya gini ya. Adik-adik itu harus tahu ya, kira-kira saya ini adalah passionnya itu di mana ya. Apakah passion saya itu adalah di klinik atau di akademisi ya. Kalau itu adalah pilihan sebenarnya, klinik akademis pilihan ya. Tetapi nanti kalau sudah memilih sebagai seorang perawat, maka passion saya itu di mana? Apakah di rawat inap, ataukah di IGD, ataukah di OK dan segala macam ya. Kalau saya dulu ya, saya dulu memilih, kenapa saya memilih di OK ya? Saya tidak suka ya ini ya, karena saya melihat diri saya tidak suka memberikan pelayanan pada pasien yang sama ya, artinya monoton ya. Jadi misalnya ya, saya tidak suka memberikan pelayanan pada pasien yang itu aja tiap harinya. Ya. Artinya apa? Saya tidak cocok bekerja di rawat inap, karena di rawat inap adalah saya akan ketemu pasien itu ya, saya ketemu hari ini, besok kan saya harus merawat lagi, besok harus merawat lagi dan segala macam. Sehingga
Saya sukanya adalah yang apa namanya, sekarang dirawat kemudian sudah pulang, saat rawat sudah pulang. Nah, itu. Yang seperti itu di mana ya? Salah satunya adalah di kamar operasi ya. Nah, jadi adik-adik Mohon juga maaf, sama nanti Mas kenali Haris. dirinya. Ya. Ya, untuk waktunya tersisa 5 menit lagi, apakah mungkin dari Mas Haris perlu waktu tambahan ya? Oke, ya saya usahakan percepat ya. Oke. Baik Mas Haris, Oke, terima ya. kasih. Oke, makasih. Yang pertama adalah kenali diri yaitu ya. Nah, saya cocok di bekerja di mana? Apakah bekerja yang bertemu merawat pasien setiap harinya ataukah ya langsung berganti setiap harinya ya. Kalau di OK kan pasien datang ya dilakukan tindakan kemudian langsung pindah ke rawat inap. Artinya setiap harinya akan berganti. Kalau di rawat inap berbeda ya. Rawat inap sekarang datang dirawat sampai dengan pulang ya. Ada sebagian orang ya itu yang suka dirawat inap karena apa? Ada rasa kepuasan sendiri ketika pasiennya dirawat dan kemudian kita memberikan perawatan sampai sembuh ya, itu memberikan kepuasan tersendiri ya. Berikutnya adalah kemauan ya, jelas harus ada kemauan. Nah, kemampuan dan fokus, jangan lupa mencintai pekerjaan kita ya. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu berkembang ya. Jangan kemudian karena kita sudah bekerja monoton di rumah sakit, akhirnya ya stagnan seperti itu ya. Kita harus selalu produktif ya. Apapun itu ya, bisa ya sambil sambil mengajar monggo ya. Ya. Ilmu di kliniknya ini sambil diajarkan ke teman-teman yang lain, misalnya sambil bekerja di rumah sakit sambil mengajar di kampus itu monggo ya. Itu adalah ya monggo, itu artinya tetap produktif ya. Kenali diri ya. Nah, Allah sudah menciptakan diri kita dengan kelebihan dan kekurangan tadi yang saya sampaikan ya. Nah, tadi kita cocok di bidang apa tadi ya. Nah, oke. Berikutnya adalah kemauan ya. Kemauan untuk sukses ya. Nah, kemauan ini harus lebih besar dari ketakutan kita ya. Jangan kita takut gagal ya. Kemauan untuk sukses itu harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Artinya apa? Ya kita harus selalu berani untuk mengambil langkah ya. Nah, terus lanjutkan lagi adalah ya kemauan untuk menuntun. Nah, karena saya dulu adalah memilih untuk di kamar operasi ya, sehingga saya kemudian apa ya, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan itu saya perdalam ya. Misalnya ya, ini ada pasien dengan kolelithiasis ya. Kolelithiasis ini kan ada batu ya. Nah, batunya itu ada di mana aja sih kemungkinan kok sehingga tindakannya itu berbeda. Ternyata ada kolelithiasis tidak hanya dilakukan open cholecystectomy ya, tidak hanya dilakukan open atau laparoskopi cholecystectomy. Ternyata ada kasus tertentu yang batu itu letaknya bukan di kantong empedunya, tetapi di ductus choledocusnya ya, di saluran dari ductus choledocus, sehingga kalau ada batu di sana itu diapakan ya, sehingga yang bisa menyebabkan pasiennya kuning dan segala macam lah. Itu saya lebih perdalam sehingga anatominya ya harus saya lihat lagi ya, kenapa sih kok sama-sama batu empedu tetapi kok tindakannya berbeda. Ternyata setelah saya lihat, nah itu adalah contoh ya, ada kemauan tentunya harus kita tunjang dengan apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendukung yang apa yang kita pilih ya. Terus kemampuan ya. Nah, persiapkan diri kita dengan meningkatkan kemampuan ya. Nah, memang ya kalau kita memang ingin di jalur tertentu, kalau bisa memang kita tunjang dengan kita ya, misalnya ya, kalau ingin berkarir di emergensi, maka ikut pelatihan-pelatihan terkait dengan emergensi ya. Karena itu ketika nanti lulus itu adalah menjadi nilai plus yang akan menjadi pertimbangan teman-teman akan ditempatkan di unit tersebut ya. Nah, terus kemudian ini ya, mentorship ke orang lain yang ahli ya. Saya dulu zaman saya mahasiswa ya, saya dulu ikut ya ke Pak Aksan, mungkin masih ada ya beliaunya ya.
saya dulu ikut khitan ya sama Pak Aksan dulu ya. Saya dulu waktu liburan ya diajak Pak Aksan untuk keliling ya. Saya ikut Pak Aksan untuk keliling melakukan khitan ya, baik khitan massal maupun khitan perorangan ya dulu ya. Jam saya masih kuliah dulu ya. Nah itu contoh ya. Saya dulu pengen nyunat, akhirnya saya belajar ya. Salah satunya adalah ke dosen ya, ke Pak Aksan dulu itu ya. Nah saya izin ke beliaunya. Dan kebetulan beliaunya alhamdulillah orangnya baik ya. Nah, saya dipersilahkan ke beliaunya. Ketika ada mau khitan gitu pas liburan kan banyak liburan sekolah terutama saya diajak ya. Nah, janjian kemana saya ikut ya. Dan sambil ikut sambil diajari tentunya ya. Nah, itu contoh ya. Saya memang dari awal sudah fokus pengen ke tenaga. Ya, ini fokus ya. Nah, terus kemudian sudah ya, saya percepat aja. Dan yang terakhir ya, harus mencintai pekerjaan ini ya. Jangan kemudian kita, kalau kita tidak mencintai maka kita nanti tidak bisa maksimal ya. Jadi kalau kita sudah bekerja sebagai perawat di rumah sakit, kemudian kita, aduh kok jadi perawat sih aku, nah masih denial terus, ya nanti kita nggak bisa maksimal, kerjanya jadi tidak ikhlas, kemudian hasilnya juga tidak optimal ya. Nah, dan yang terakhir ini ya, harus selalu berkembang ya. Dimanapun kita ya harus selalu berkembang. Jangan stagnan ya, harus selalu berkembang ya, harus selalu produktif ya. Artinya produktif itu ya bermanfaat bagi yang lain ya. Saya bukan ini ya, hanya hanya memberikan motivasi ke adik-adik semua ya. Harus selalu produktif ya. Bisa macam ya, bisa mungkin ya sambil menulis ya kalau memang punya hobi menulis, kalau enggak atau mungkin bisa membuat, kalau suka sekarang ada banyak ya, ada di TikTok ya, ada YouTube, bisa membuat video-video edukasi dan segala macam. Artinya banyak adalah manfaat bagi yang lain ya. Jangan hanya datang kerja pulang, ya datang kerja pulang, jangan seperti itu ya. Harus produktif intinya ya. Oke, terutama kalau bisa ya ini ya. Nanti kan dari sekian angkatan kan nanti ada mungkin yang bekerja di akademisi, ada yang di klinisi ya. Nanti teman-teman yang di akademisi jangan lupa nanti ketika ada penelitian bisa menggandeng teman-teman yang di klinisi ya. Nah, artinya bisa join mungkin karena banyak sekali masalah di rumah sakit atau di klinis itu yang perlu diteliti sebenarnya ya, banyak sekali ya. Cuma kendalanya adalah orang klinik adalah terkadang ya ilmu untuk metodologi penelitian itu sudah lupa ya. Nah, karena zamannya kuliah mungkin belajar itu, kita ketika lulus ya karena jarang terpapar dengan itu sehingga ya jarang ya. Sehingga kalau kita bisa berkolaborasi teman-temannya yang bekerja jadi dosen yang mereka butuh penelitian, bisa mengajak teman-teman yang di klinisi yang mereka juga supaya tidak lupa ya, tetap update ya, karena banyak masalah-masalah di klinis yang perlu diteliti. Misalnya contoh ya di tempat saya ya, pasien-pasien yang mau operasi ya, itu banyak sekali yang mengalami kedinginan ya, hipotermi ya. Pasien-pasien terutama pasien-pasien dengan pembiusan SAB ya atau yang regional, karena salah satu efek dari obat itu akan melebarkan pembuluh darah sehingga akan membuat ini ya, salah satunya adalah efek hipotermi lah. Itu banyak sekali muncul kasus itu di lapangan ya, tetapi jarang sekali ya, atau mungkin banyak sedikit ya perawat yang di klinis itu aware ya bagaimana untuk menurunkan ini ya. Paling hanya mentok dikasih selimut, padahal kan banyak, kalau kita bisa melakukan penelitian kan bisa dilakukan banyak metode, bisa dengan penghangatan aktif maupun pasif lah, itu kan bisa diteliti sebenarnya. Contoh ini ya. Nah, itu kalau itu bisa dilakukan, akhirnya bisa ternyata dilakukan penghangatan aktif atau menghangatan pasif ternyata bisa membantu mengurangi hipotermi pada pasien kan, lumayan Pak. Contoh seperti itu ya. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya ya. Mohon maaf mungkin ada
lebih sedikit waktunya. Semoga sedikit ya sharing-sharing dari saya ini bisa memberikan motivasi dan gambaran pada adik-adik semua untuk bisa semakin sukses ke depannya ya. Dan ya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Haris atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Sekarang kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada peserta atau teman-teman dan juga kakak-kakak yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand, atau jika ada kendala pada mikrofonnya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom dengan format izin bertanya _ nama lengkap _ pertanyaannya. Ini dari teman-teman bisa bertanya mumpung ada Mas Haris di sini, biar bisa kita berbagi pengalamannya. Dari teman-teman apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Sekali lagi dari teman-teman apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Oke, mungkin ini dari regular _22 Fatul boleh menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik Mas Haris, ini ada dari teman-teman peserta yang ingin bertanya, mungkin ditunggu terlebih dahulu, ada yang ingin mengirimkan di room chat. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkannya di room chat Zoom ya. Oke, mungkin ini tadi ada dari regular 2022 dari Fatul. Ini izin bertanya, bagaimana pendapat nurse jikalau mahasiswa perawatan itu mayoritas perempuan, kemudian yang laki-laki itu terkesan jadi minoritas. Nah, apakah itu mungkin menjadikan peluang saat bekerja seperti itu? Mungkin dari Nurse Haris dipersilakan jawab. Oke, terima kasih ya. Nah, ini memang ya peminat perawatan itu banyak perempuannya ya. Dari dulu ya, zaman saya dulu juga sama ya. Laki-laki itu ya memang sedikit ya. Tapi sebenarnya ya kalau saya dari sisi saya lihat dari sisi ini ya laki-laki ya, malah rumah sakit itu banyak yang membutuhkan laki ya. Contoh terutama yang di swasta ya. Di swasta itu ya, kalau di unit perawatan ya, di IRNA itu malah semuanya perempuan ya. Tapi yang di IGD itu membutuhkan laki-laki ya. Dan itu kadang jarang ya. Nah, di IGD, di kamar operasi, atau mungkin di cath lab itu malah membutuhkan laki-laki ya. Jadi sebenarnya kita tidak usah mempersoalkan antara antara minoritas maupun mayoritas, enggak ada ya. Tapi apapun ya, kalau kita ditakdirkan sebagai minoritas ya, nggak usah bekerja hati ya. Tetap kalau kita minoritas asalkan berkualitas ya, siapa takut ya. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah bekerja hati walaupun jadi minoritas atau maupun jadi mayoritas ya. Sepenting kita harus selalu memberikan atau belajar yang terbaik, itu yang penting ya. Nanti niatnya adalah ya, apalagi sekarang kalau di rumah sakit itu ya, nah itu kan yang dicari adalah yang pertama memang ya ini ya, dari segi apa yang
ini ya, dari segi kalau pelatihan apa yang pernah diikuti, kemudian peminatan bidang apa. Nah, nanti ketika nanti ada proses wawancara, nah itu akan dilihat ya. Misalnya ini ya, ditanya kamu kenapa kok ingin bekerja di ICU ya, pasti akan ditanya itu ya. Nah, nanti kalau kamu bisa menceritakan dan memberikan, dan nanti kalau karena ini lah, nanti biasanya akan dikejar nanti ya. Kalau misalnya diwawancarai, saya bekerja di ICU ya. Nah, kenapa? Dengan alasan ini gitu ya. Nah, kemudian akan ditanya, dikerjakan kasus terkait dengan ICU ya. Nah, nanti kalau kita sudah memilih ya di ICU, tentunya kita harus punya nilai plus di pilihan kita ya. Nah, tidak ada masalah apakah itu kita sebagai minoritas atau mayoritas. Saya rasa itu tidak ada masalah ya. Karena di beberapa rumah sakit ya, ada yang beberapa rumah sakit yang memang membutuhkan laki ya. Karena misalnya rumah sakit A ya, ini ya laki-lakinya butuh banyak juga ada ya. Ada juga yang perempuannya butuh banyak juga ada ya. Jadi di masing-masing apa namanya rumah sakit mempunyai karakter yang berbeda ya. Jadi kalau di tempat saya ketika kita membuka suatu lowongan pekerjaan, memang ya hampir mayoritas yang daftar adalah perempuan ya. Laki-laki mungkin ya tetap ada, tetapi tidak banyak. Tetapi memang kebutuhannya untuk perempuan juga banyak ya. Artinya apa? Di unit-unit perawatan hampir ya mayoritas memang perempuan ya. Tapi di unit-unit yang apa namanya yang tindakan kayak di IGD, di ICU karena itu kadang ada laki-laki yang banyak dibutuhkan ya. Tetapi tidak ada masalah sebenarnya dan itu tidak akan mengurangi peluang untuk bekerja di rumah sakit ya. Nah, itu mungkin ya. Ada lagi kira-kira. Baik, terima kasih banyak Mas. Mungkin saya juga sharing sedikit. Itu dari dosen-dosen itu juga kemarin menyampaikan memang ya kalau dari perawat laki-laki itu insya Allah nanti malah peluang bekerjanya itu banyak karena memang betul yang dibilang dari Mas Haris itu di beberapa departemen atau bagian tertentu itu di rumah sakit itu memang perlu adanya dari tenaga laki-laki seperti itu. Oke, mungkin izin menyampaikan pertanyaan lagi, Nurse. Ini ada dari izin bertanya underscore Eldaran Nuriski dan juga ada dari Andini Virus Salma. Mungkin ini langsung saya bacakan dua pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah kira-kira nih untuk tugas perawat di ruang operasi itu ada apa saja, Nurse? Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah kira-kira bagaimana perbedaan bekerja di puskesmas dan juga bekerja di rumah sakit seperti itu. Mungkin dari Nurse Haris dipersilakan. Oke, ya. Yang pertama bekerja di ruang operasi ya. Baik ya. Nah, kalau di ruang operasi ya benar ya tadi ya, pertanyaan di ruang operasi ya. Iya, betul Mas. Jadi kalau kita di ruang operasi itu ya, jadi timnya untuk di kamar operasi itu ada banyak ya. Ada yang pertama adalah salah satu kali proses pembedahan itu membutuhkan ada operator ya. Operator itu adalah dokter yang melakukan operasi, itu namanya operator ya. Yang kedua itu adalah ada asisten ya, asisten operator ya. Asisten operator ini ya, kalau di rumah sakit pendidikan yang di sana ada proses pendidikan dokter spesialis, maka asisten operator ini ya, hampir atau kebanyakan adalah PPDS ya, atau dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis bedah ya. Ini. Tapi kalau di rumah sakit bukan rumah sakit pendidikan ya, di RSUD, di rumah sakit swasta, maka asisten operator ini adalah seorang perawat ya, perawat bedah ya. Ini ya. Terus kemudian ada perawat instrumen ya. Perawat instrumen ini adalah perawat yang tugasnya adalah yang dia mengurusi masalah instrumen ya. Dia menyiapkan instrumen, kemudian memberikan instrumen yang dibutuhkan ya. Nah, itu adalah perawat instrumen ya. Kalau yang asisten tadi adalah membantu operator dalam proses pembedahannya ya. Dan yang berikutnya adalah perawat sirkuler ya. Perawat sirkuler ini memang dia tidak turun langsung ya di area aseptik 1 atau area steril.
dia yang membantu untuk membukakan instrumen ya, melakukan dokumentasi ya, kemudian melakukan mengikat baju baju operasi dan segala macam. Itu adalah perawat sirkuler ya. Dan satu lagi selain di pembedahannya juga ada di masalah pembiusannya, yaitu ada dokter anestesi ya, dia dokter yang membius pasien, dan ada perawat anestesi ya, yaitu perawat yang nanti memonitoring pasien intraoperasi. Itu adalah gambaran ya tim yang ada di kamar operasi. Nah, satu kali proses itu membutuhkan itu ya. Itu hanya 1 OK ya. Kalau membuka 2 OK ya berarti kan tinggal dikalikan 2 ya. Itu adalah ininya. Nah, nanti kalau ada adik praktek ya, kalau memang diizinkan nanti bisa belajar di perawat instrumen ya. Jadi minimal itu tahu ya operasi dari area aseptik 1 ya. Nah, itu ya. Jadi, kalau memang diizinkan ya, nanti laki-laki tadi harus tahu dulu ya area pembagian area ya, itu ya. Nah, mungkin itu ya. Terus kemudian apa bedanya dengan bekerja di puskesmas ya? Nah, sebenarnya sama aja sebenarnya ya. Tadi kalau di rumah sakit ya itu kan lebih luas ya cabang ilmunya ya. Tapi nanti kalau bekerja di puskesmas mungkin yang ilmu cabang ilmu yang menonjol adalah di ilmu komunitas ya, atau sebagai perawat komunitas ya, itu yang lebih menonjol ya. Nah, nanti kalau di perawat puskesmas ya itu malah sebenarnya ya karena dia adalah di lini pertama ya, maka perannya adalah preventif ya. Nah, bagaimana memberikan edukasi, deteksi dini dan segala macam itu, atau mungkin yang ilmu yang digunakan adalah cabang ilmu yang perawat komunitas itu ya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ya mau berkarir sebagai itu, monggo terserah ya. Yang jelas adalah kalau nanti teman-teman yang senang ya, senang di komunitas ya, itu bisa berkarir kalau memang mau di klinisi ya di perawat puskesmas ini ya. Di sana nanti bisa mengembangkan program ke masyarakat apa itu ya, itu bisa luar biasa ya kalau mau benar-benar menekuni dan mau berkembang di sana ya. Tidak hanya jangan mengandalkan perawat puskesmas ya, oh kerjanya cuma gitu-gitu aja, tidak ya. Perawat puskesmas itu adalah yang langsung bersentuhan dengan pasien ya, di lini pertama sebelum ke rumah sakit kan ke fase ke-1-nya di puskesmas ya, memberikan edukasi ke pasien ya, kemudian memberikan penyuluhan itu ya perawat-perawat puskesmas ini ya. Jadi ini luar biasa kalau ini bisa optimal ya. Mungkin itu ya. Ada lagi kira-kira? Oke, baik Nurse, ini mungkin ada pertanyaan lagi yang disampaikan di kolom chat, mungkin izin saya bacakan ya. Izin bertanya Nurse, saya Ati Maulia dari SAP 2022. Adakah suatu kebiasaan positif yang sering Nurse ulang-ulang selama ini sehingga Nurse bisa sampai di puncak seperti sekarang? Dan kira-kira bagaimana cara Nurse menyikapi tantangan yang selama ada dalam bekerja? Itu mungkin pertanyaan Nurse. Oke, baik ya. Nah, ini sebenarnya saya tidak merasa ini ya, tidak merasa bahwa yang saya capai ini ya sesuatu yang spesial sebenarnya ya, sama aja. Jadi yang jelas ya dari awal itu adalah memberikan yang terbaik sebenarnya. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya memberikan terbaik ya buat semuanya, tidak hanya buat pasien ya dan rekan kerja ya. Ada mahasiswa yang praktek ya, saya berusaha bagaimana memberikan yang terbaik ketika mahasiswa praktek ya. Pada pasien juga sama ya, memberikan pelayanan pada pasien ya, itu harus memberikan yang terbaik ya. Nah, terus kemudian ya, nah dan ini yang penting ya, jangan takut untuk mengambil peluang, ini ya penting ya. Ada kesempatan apa sudah ya, nah, langsung aja diambil ya. Jadi kalau semisal gini ya, misalnya ada kesempatan apa gitu ya, jangan pikir 2 kali ya, langsung aja diterima ya. Nah, kemudian tentunya diterima tidak hanya ini ya, kita langsung kemudian harus belajar. Saya dulu mengawali karir sebagai perawat kamar operasi itu saya tidak ada background sama sekali pelatihan ya. Ya, sampai ketika
ketika saya terjunkan di kamar operasi dengan background 0 ya. Ini maka ya sudah, saya tetap siap bekerja di sana ya. Nah, kemudian saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa beradaptasi. Artinya apa? Saya mencatat ya, setiap kali tindakan saya catat ya di buku satu catatan kecil ya. Mulai dari saya catat pasiennya ini ya, pasiennya posisi apa? Supine kah atau prone kah atau lumbosakral dan segala macam ya. Ini dari segi posisi pasien. Kemudian posisi meja instrumen ya. Itu di posisi sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan, sampai posisi operator, posisi asisten, posisi apa instrumen itu saya gambar semua ya. Ini sebenarnya saya pelajari ya. Nah, itu jadi ya, ini yang sampai saat ini juga itu tetap ya, tetap saya lakukan ya. Ketika ada sesuatu hal yang baru ya, maka ya tetap saya tetap berusaha untuk belajar ya. Tidak ada yang spesial sebenarnya ya. Cuma yang memang saya ini ya, niat saya pertama adalah saya harus ini ya, berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Artinya apa? Dengan niat yang tulus insya Allah akan diberikan jalan ya. Yang kedua adalah jangan apa ya, jangan malu atau mungkin jangan segan-segan untuk mengambil peluang ya. Kalau ada kesempatan di situ langsung aja diambil ya. Tentunya dengan ketika ngambil maka kita akan belajar ya. Kita akan belajar ya apa namanya ya, belajar untuk supaya bisa ya. Ketika ada lowongan, ada ditugas sebagai perawat di kamar operasi ya, nanti kita ambil peluang itu dan kemudian kita akan belajar ya. Nah, banyak sekali ya, banyak sebenarnya ya. Nah, terus kemudian ya yang terakhir ya itu ya, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, berdoa untuk supaya dijadikan orang yang apa, yang bermanfaat bagi orang lain ya. Tentunya karena sebab baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain gitu ya. Oke, ya ini ada banyak lagi ya. Ini ada dari mana ini? Ya sudah mungkin. Oh iya, baik Mas, mungkin untuk dari pertanyaan Kak Dini itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Yang pertama dari Kak Jian Salsabila dari SAP 2022. Izin bertanya terkait peminatan dalam perawat OKA itu kira-kira apa aja yang perlu kita siapkan selain ketertarikan dan juga pelatihan. Mungkin apakah ada sedikit tips untuk mencapai pekerjaan sesuai peminatan kita. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Kak Prislia Nivan dari SAP 2022. Izin bertanya terkait peluang sebagai perawat anestesi itu trennya itu apakah memang kebanyakan dari D4 anestesi atau mungkin dari nurse generalis yang memenuhi persyaratan. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Dini dari SAP 2022. Kira-kira apa perbedaan wewenang antara perawat anestesi dengan penata anestesi nurse dan pembagian jobdesknya? Nah itu mungkin untuk pertanyaan terakhir untuk dari sesi pemateri pertama. Mungkin dari Mas Haris dipersilakan. Oke, baik ya. Jadi, nah teman-teman ini mungkin ya belum banyak terpapar ini ya. Baik ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Antara perawat anestesi dengan penata anestesi ya. Nah, sejelas ya, teman-teman ini profesi sebagai perawat atau sebagai penata kira-kira ini. Tentunya kita sebagai perawat ya. Kita sebagai perawat ya. Nah, jadi perawat anestesi itu apa sih bedanya sama D4 anestesi ya? Ini ya. Baik ya, nanti jadi perawat itu dinamakan perawat anestesi maka jalurnya adalah sebagai perawat ya. Jadi kalau mau jadi perawat anestesi bagaimana? Ya nanti setelah lulus sebagai seorang perawat nanti bisa mengambil pelatihan ya. Pelatihan kalau di Sevlamar kalau nggak salah selama 6 bulan, kalau di Rumah Sakit Sutomo kalau nggak salah selama 1 tahun nggak salah ya. Itu pelatihan anestesi ya. Nanti lulus ya, nanti akan mempunyai kapabilitas sebagai perawat anestesi ya. Itu yang pertama.
Terus apa bedanya dengan penata anestesi ya? Nah, ingat ya penata. Kalau ada adik melihat ya, penata anestesi itu sudah keluar dari perawat ya. Jadi lihat ya, penata anestesi itu sudah keluar dari perawat ya. Jadi teman-teman penata itu sekarang SDR-nya itu bukan SDR perawat lagi apa SDR penata ya. Jadi mereka keluar dari perawat ya. Terus ya, penata anestesi ini siapa? Nah, pertanyaannya ya. Nah, jadi ini yang apa namanya? Di beberapa rumah sakit memang ada yang anestesinya itu perawat, ada yang anestesinya adalah penata ya. Di beberapa rumah sakit ada yang berbeda-beda ya. Yang jelas yang perlu difahami adalah kalau penata anestesi itu sudah keluar dari jenjang perawat ya. Karena SDR-nya bukan SDR perawat lagi, SDR-nya adalah SDR penata anestesi ya. Itu. Nah, terus teman-teman penata ini ya, ada yang sama ya, ada yang dia awalnya sebagai perawat ya, kemudian mengambil pelatihan tadi, kemudian setelah lulus ya karena dia sudah bekerja di anestesi, dia ya tidak mau mengakui sebagai perawat anestesi lagi, dia keluar ya, kemudian mengurus SDR penata ya. Ada seperti itu. Ada juga ya, penata anestesi ini adalah lulusan dari D3 anestesi yang dulu ya, atau mungkin D4 anestesi ya. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi teman-teman ini sudah di jenjang S1 perawat ya. Nanti kalau mau pengen jadi anestesi ya tinggal ngambil pelatihan anestesi ya. Nggak usah kemudian waduh harus dari D4, tidak, malah yang benar adalah dari perawat ini ya. Karena nanti kalau dari D4 itu nanti larinya adalah ke penata ya, dan itu sudah berubah ya, bukan ke. Nah, tidak bisa ya, saya seorang perawat anestesi, saya mengurus SDR perawat dan SDR penata itu tidak bisa ya. Kalau saya kemudian awalnya saya perawat, kemudian saya mengambil SDR-nya penata, maka SDR perawat saya akan dicabut ya. Jadi tidak bisa mempunyai dua, itu tak bisa ya. Jadi kalau memilih sebagai penata ya sudah, maka SDR perawatmu akan dicabut. Nah, nantinya berarti sudah tidak diakui sebagai perawat lagi. Organisasinya bukan masuk organisasi PPNI lagi ya. Nah, itu yang mungkin kalau yang penata ada organisasi sendiri yaitu IPAI ya, Ikatan Perawat Anestesi Indonesia ya. Tapi kalau yang perawat anestesi ada di HIPANI, Himpunan Perawat Anestesi Indonesia. Itu dari organisasi, seminatnya sudah berbeda ya. Nah, terus apakah job desk-nya sama sekarang ya? Nah, kalau melihat dari ya job desk ya, sebenarnya secara di lapangan itu sebenarnya sama ya. Kerjanya antara perawat anestesi sama penata itu hampir sama kerjanya, yaitu ya. Tapi kalau melihat dari definisi ya, coba nanti teman-teman lihat ya, definisi sebagai penata itu apa ya? Maka itu sebenarnya tidak boleh memberikan asuhan ke pasien sebenarnya. Kalau kita melihat dari definisi penata ya, penata itu adalah semacam tanda kutip itu adalah yang bagian tenaga yang ke bagian hanya ngurusi di alat ya sebenarnya ya. Nah, itu kalau dari definisi ya. Tetapi berkembangnya di klinik itu adalah sama sebenarnya ya. Kalau di klinik, tapi kalau di definisi secara kontekstualnya maka sebenarnya penata ini tidak boleh memberikan asuhan pada pasien sebenarnya ya. Itu ya. Nah, kalau perawat ya kita tetap fokus pada sebagai perawat anestesi ya, bukan sebagai penata ya. Nah, apakah di rumah sakit itu ada dua ini ya? Bisa kemungkinan ada ya. Nah, jadi ini adalah dua profesi ini, perawat maupun penata ini di rumah sakit ya. Ya banyak macam-macam, ada yang bisa berjalan selaras, ada yang tidak ya, macam-macam ya. Ada yang di rumah sakitnya ini hanya perawat, tidak ada penata juga ada. Kalau di rumah sakit UNER semuanya adalah perawat ya.
karena kita rumah sakit pendidikan, jadi kita tidak ada penataan anestesi, adanya semua adalah perawat anestesi ya. Nanti kalau teman-teman melihat di daerah atau di tempat lain ya bisa aja kemungkinan ada penataan anestesi ya. Nah, nanti monggo terserah. Sepenting adalah kalau dari perawat maka kita jenjangnya harus ke perawat anestesi, jangan keluar dari perawat menjadi penata anestesi ya. Oke? Ya. Oke, mungkin bisa saya sampaikan. Ada lagi kira-kira, monggo. Oh iya, baik. Terus tadi untuk pertanyaan dari Kak Jihan terkait mungkin sedikit tips untuk mencapai pekerjaan yang sesuai kita minati, mungkin tadi belum. Ya, oke ya. Ini tipsnya nih ya. Nah, ini apa ya tipsnya ini? Baik ya. Kalau tipsnya tadi sempat saya singgung sebenarnya. Ya, baik ya. Tadi yang pertama itu adalah ya teman-teman kalau dimulai dari sekarang ya teman-teman harus menentukan ya, kalau bisa menentukan ya nanti arahnya mau kemana ya, apakah ke jenjang klinik atau ke jenjang akademis ya. Nah itu nggak apa-apa kan, kita bercita-cita kan boleh ya. Nah kita karena kaitannya apa ya, kaitannya adalah nanti untuk supaya kita lebih concern ke bidang apa yang kita ingin perdalam ya. Saya nggak tahu apakah ya, kan ada beberapa anak itu yang concernnya nanti kalau teman-teman ahli di bidang tertentu, maka insya Allah teman-teman akan ya bisa menjadi seseorang yang benar-benar akan kompeten ya. Misalnya ya, si Mas Rizal ini adalah bidangnya adalah di bagian metodologi penelitian ya, misalnya nih ya. Ahli sekali mendalam terkait dengan metodologi penelitian ya. Artinya apa? Nanti kan larinya mesti akan ke jalur akademisi ya. Nah, dia akan benar-benar menjadi seorang dosen yang berkualitas ya. Artinya apa? Menjadi pembicara di kesana sini atau dalam memberikan materi yang menjadi bidangnya. Atau misalnya mau menjadi perawat berkembang di IGD ya, di emergensi ya. Lalu benar-benar mendalami, benar-benar kompeten ya, ahli di bidang itu, maka insya Allah kan banyak memberikan manfaat ya. Bisa nanti menjadi trainer ya di salah satu pelatihan emergensi ya, bisa ya. Nah, atau bisa juga menjadi satu pengurus himpunan yang di sana bisa mengembangkan suatu program-program ya, banyak sekali. Itu artinya seperti kita harus benar-benar mau mendalam ya, jangan hanya setengah-setengah ya. Terus kemudian ya, selain kita harus sudah fokus ya, nah jangan lupa ya, tips yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu berdoa tentunya ya, ini jelas ya. Dan berikutnya adalah jangan takut untuk mengambil kesempatan ya. Apapun yang ada diambil aja ya. Dengan dari situ kita akan belajar ya. Kemauan itu harus keras ya. Kemauan untuk berhasil itu harus lebih besar ya daripada ketakutan akan kegagalan ya. Nah, itu yang penting ya. Kemauan untuk berhasil harus jauh lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Saya nggak mau di sana ya. Ya, saya sempat mewawancarai mahasiswa ini ya. Saya beberapa kali mewawancarai staf baru ya. Ketika saya tanya, kamu pengen kerja di bidang apa misalnya gitu ya. Oh, saya pengen bekerja di Poli. Kenapa? Ya karena saya belum banyak belum banyak kemampuan ya. Saya belum mau di sini, saya belum bisa di sana. Nah, jangan seperti itu ya. Ya jangan seperti itu ya. Jadi kalau mau tanya kamu benar-benar fokus di mana ya? Misalnya tanya kamu ketika mau keterima mau kerja di mana ya? Artinya apa? Ya sudah. Oh, saya pengen kerja di intensive care ya. Tentunya kalau sudah bilang bekerja di intensive care, maka ketika saya dikasih pertanyaan yang berhubungan dengan life saving, benar-benar berkompeten. Nah, itu akan menunjang ketika dalam proses penerimaan staf baru ya. Nah, itu. Nah, nanti kemudian ketika sudah keterima misalnya, sudah bekerja di rumah sakit, kemudian
Nah, jangan monoton ya. Ini ya, jangan monoton. Monoton tuh gini ya. Datang kerja, kemudian selesai pulang ya. Datang kerja, pulang ya. Jangan seperti itu ya. Itu nanti nyun sewu ya, tidak akan bisa pinter-pinter ya. Misalnya bekerja di ICU atau bekerja di IGD atau di OK atau dirawat inap ya. Nah, kemudian datang ya, kemudian bekerja monoton atau bekerja sesuai yang sesuai apa ya, bekerja sesuai kebiasaan di itu pagi misalnya melakukan ini, kemudian ini selesai pulangnya. Jangan seperti itu ya. Nanti kalau seperti itu ya artinya apa bedanya teman-teman ini dengan yang lain ya. Nah, artinya apa? Harus benar-benar ahli kompeten ya. Misalnya menangani kasus pasien dengan cedera otak berat misalnya, pasien di ICU. Nah, dari situ maka belajar ya, harus belajar ya. Walaupun kita sudah di klinik, itu jangan kemudian tidak mau belajar lagi, jangan eman ya. Justru kalau teman-teman mau belajar di klinik itu akan banyak sekali yang bisa dipelajari. Ternyata ketika ada pasien dengan cedera otak berat ya, pasien ini kemudian dari teman sejawat kita atau dari mitra kita, dari dokter, ternyata dilakukan program seperti inilah. Dari perawat apa sebenarnya yang harus kita lakukan ya? Nah, perawat kan punya mandiri ya, punya apa namanya, tindakan mandiri dan tindakan kolaboratif ya. Tindakan mandiri kita apa? Ya, supaya pasien ini bisa segera survive ya, atau bisa segera sembuh ya. Nah, itu apalah? Itu artinya itu ya, jangan selalu sempat untuk bosan-bosan untuk selalu belajar ya. Belajar itu tidak harus sama orang ya, tidak harus sendiri ya, bisa belajar bersama-sama. Sekarang tuh banyak sekali ya, YouTube bisa, ini bisa, atau belajar sama kakak-kakak senior juga bisa ya, atau belajar yang lain ikut-ikut pelatihan juga banyak. Itu banyak sekali ya. Saya rasa kalau setingkat mahasiswa itu bukan seperti anak SD ya, yang harus dituntun cara belajarnya ya. Nah, itu tidak, kalau mahasiswa kan sudah ya, sudah pendidikan seperti orang dewasa ya. Tahu mana kebutuhan ya. Ya, jadi saya butuh ini maka saya harus belajar ini. Itu tahu ya. Saya rasa sudah tahu semua lah itu. Dan yang terakhir adalah harus produktif, ini ya, harus produktif ya. Produktif bidang apapun ya. Tidak harus ya, tidak harus apa namanya? Tidak harus seperti saya atau seperti yang lain ya. Pokoknya produktif. Misalnya gini. Sudah bekerja di rumah sakit, teman-teman kemudian sambil gabung di suatu kelompok penelitian. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi sama angkatan mungkin gabung sama organisasi apa ya, kelompok penelitian. Itu dia sambil bekerja di rumah sakit maka sambil melakukan penelitian. Itu bisa ya. Itu jadi artinya adalah kalau bisa teman-teman ini harus selalu berkembang ya. Jadi jangan kemudian stagnan ya, atau ya tanda kutip ya segini-gini aja, jangan ya. Jadi harus selalu berkembang ya. Nantinya supaya Pak Wisata bisa memberikan manfaat bagi yang lain ya. Nanti kalau masalah cuan ya, nah ini insya Allah nanti akan mengikuti sendiri ya. Yang penting kita niati ya, jangan niati untuk mencari uang ya, eman-eman nanti ya. Jadi segala sesuatu niati untuk beribadah ya. Kita berkembang ya, niati untuk beribadah, memberikan manfaat bagi yang lain. Nanti masalah kesuksesan yang lain, misalnya dapat rezeki dan lain segala macam, itu saya rasa itu hanya sebagai bonus ya. Yang paling penting adalah bisa memberikan manfaat bagi yang lain ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, saya nggak punya tips yang khusus sebenarnya ya. Ya, cuma yang saya jaga atau mungkin saya berusaha untuk tetap itu tadi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Haris atas penyampaian materinya yang luar biasa juga. Karena juga ada keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Mungkin izin bertanya terus, ini kayaknya dari teman-teman masih ada sebenarnya yang ingin bertanya. Misalkan nanti dari panitia izin bertanya di luar forum, apakah dari Mas Haris sekiranya bersedia nih? Oke, monggo ya, monggo silakan ya. Jadi memang kalau di hari-hari Sabtu atau Minggu memang saya kalau ini ya pagi atau siang saya jarang bisa ya, karena memang alhamdulillah ya saya ini ya pelatihan ya, ngisi pelatihan di emergency di luar ya. Jadi teman-teman adik-adik ya, saya nggak tahu ini ya. Kalau saya sering
di pelatihan saya itu ada mahasiswa UB, ada UB ya, ikut ya, yang sudah lulus ya. Nanti bisa iya, salah karena gini ya, contohnya ya, kalau saya pelatihan saya dari pelatihan BTCLS itu ya. Nanti ketika lulus itu harus adik-adik harus punya itu ya. Entah ikut dimanapun tapi harus punya. Kenapa? Nanti syarat di tempat kerja itu harus punya pelatihan itu, punya pelatihan PPGD ataukah pelatihan BTCLS ya. Itu syarat untuk bekerja di rumah sakit ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin mengembangkan karir di rumah sakit, maka ambil pelatihan itu. Karena itu adalah syarat wajib diterima di rumah sakit. Dimanapun itu sudah ada syarat wajib itu. Kenapa? Karena setiap staf ya itu harus harus punya pelatihan dasar tadi ya, basic life support minimal ya, BAD itu. Sehingga staf baru ya, staf baru yang diterima daripada nanti rumah sakit memberangkatkan pelatihan, maka rata-rata hampir semua rumah sakit akan memberikan syarat harus punya pelatihan PHD atau PPGD atau BTCLS lah. Maka nanti adik-adik kalau bisa ya, kalau memang mau berkarir di dunia ini, maka cari pelatihan itu ya. Monggo ikut dimanapun banyak ya. Nah, karena itu sebagai syaratnya ya. Syarat administrasi itu sudah syarat administrasi, belum nanti ketika wawancara ya. Kalau monggo, kalau mau sharing-sharing monggo ya. Hari Sabtu atau Minggu itu bisa sebenarnya nanti, tapi janjian dulu ya. Kalau hari-hari yang aktif yang lain ya, kalau sore sama lebih longgar ya, kalau jam-jam segini saya lebih longgar ya. Tapi kalau misalnya mau hari aktif pagi atau siang ya, monggo nanti saya akan coba luangkan waktu ya. Sebenarnya intinya adalah kapanpun kalau bisa, tinggal nanti kita janjian ya, kita persiapkan waktu yang kapan ya. Jadi teman-teman monggo kalau masih ada yang kurang jelas, mau WA, mau telepon juga monggo ya, silakan ya. Nah, saya bebas saja ya. Oke, itu aja ya. Ya, terima kasih banyak Mas Haris. Mungkin apabila nanti dari teman-teman dan juga kakak-kakak masih ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Haris, bisa menyampaikannya kepada CP yang tertera di Jarkom sebelumnya. Baik, mungkin tadi juga sekaligus closing statement dari Mas Haris. Mungkin selanjutnya saya izin menyampaikan kesimpulan untuk materi pertama pada kali ini. Mungkin memang banyak sekali alasan kita untuk masuk ke perawatan. Namun, apabila kita menekuni hal ini, pastinya akan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan. Setelah lulus kuliah pun kita akan mendapat banyak sekali prospek kerja yang luas, dan juga maka dari itu kita perlu mempersiapkan diri kita, baik mulai dari berdoa, mengenali diri sendiri, kemampuan untuk sukses, persiapkan kemampuan, fokus pada yang kita jalani dan juga cintai pekerjaan, dan yang utama adalah selalu berkembang. Izinkan saya menyampaikan suatu kutipan, orang yang sukses adalah orang yang bertahan melewati kegagalan demi kegagalan sampai dia mencapai pintu kesuksesan. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.